Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kecil di rumah? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, luar biasa, Al-Quran selalu di hati. Allahu Akbar. Hari ini Bunda Rani mau bacain buku cerita buat teman-teman. Judulnya Aku Sayang Al-Quran. Coba kita lihat isinya apa ya. Jreng jreng jreng. Nih. Wow. Assalamualaikum, namaku Warisa. Aku suka sekali membaca, terutama membaca Al-Quran. Jreng jreng jreng. Di dalam Al-Quran banyak kisah ajaib dan menakjubkan. Yuk kita lihat bersama-sama. Jreng jreng jreng. Ada kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda solih yang tertidur di gua selama ratusan tahun. Tahukah teman-teman berapa lama pemuda Ashabul Kahfi tertidur di gua? Iya, betul, 309 tahun. Dan ceritanya ada di dalam Al-Quran. Jreng jreng jreng. Ada juga berbagai binatang yang dikisahkan dalam Al-Quran. Bahkan beberapa nama surat di Al-Quran juga berasal dari nama hewan. Coba bisa kamu sebutkan surat apa yang dinamakan nama hewan? Ada surat An-Nahl yang artinya lebah, ada surat An-Naml yang artinya semut, surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba, dan ada surat Al-Fil yang artinya gajah. Jreng jreng jreng. Di Al-Quran juga ada nih di dalam surat Al-Fil yang artinya gajah, Allah melindungi Ka'bah dari tentara Abraha. Mereka datang dengan pasukan gajah. Wah, tuh gajahnya besar. Sementara burung ababil melempari mereka dengan batu dari neraka. Jreng jreng jreng. Ada juga dalam surah As-Saffat kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan besar selama berhari-hari. Ikan apa kira-kira yang menelan Nabi Yunus ya? Namanya ikan apa ini? Ikan paus, betul. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena beliau banyak bertasbih di dalam perut ikan. Tasbihnya Nabi Yunus bagaimana ya? Siapa yang masih ingat? Ya, bunyinya gini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Boleh dihafalkan sama ayah bunda ya, banyak-banyak dibaca. Semoga Allah sering turunkan pertolongan untuk kita. Simpan aja. Berikutnya ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bisa mendengar dan bercakap-cakap dengan pasukan semut. Ada juga kisah tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular besar. Jreng jreng jreng. Laba-laba menjaga Nabi Muhammad dari kaum kafir. Selain itu, masih banyak kisah hebat lainnya. Yuk kita mencarinya dalam Al-Quran. Jreng jreng jreng. Dalam Al-Quran ada kisah tentang bumi dan angkasa. Lautan, daratan, gunung juga diceritakan dalam Al-Quran. Ada gambar ikan. Ikan apa ini? Iya, betul, ikan lumba-lumba. Jreng jreng jreng. Ternyata Al-Quran juga menjelaskan tentang tahap-tahap terjadinya hujan. Air laut yang menguap, lalu membentuk awan, awan tertiup angin, sampai dia mendingin dan menjadi hujan. Nah, mengapa ya terjadi hujan? Hujan adalah bagian dari siklus air yang membuat air tetap tersedia di bumi. Air bersih loh ya. Air hujan bisa untuk wudhu juga teman-teman. Jreng jreng jreng. Nah, bagian yang aku suka adalah surga. Ini balasan bagi mereka yang berbuat baik. Cerita surga sangat indah. Cerita surga di Al-Quran sangat indah. Ada sungai mengalir, airnya pun macam-macam. Siapa tahu air apa aja yang mengalir di sungai surga?
Warisa tahu? Ada air madu, ada air susu, ada air jahe, ada juga air jus buah. Siapa yang suka jus buah? Iya, di surga juga banyak sekali buah-buahan. Kan minum, kan Yang keras aja suaranya, apa? Kan air sungai surga ada. Kan air surga itu tahu Ada bisa apa aja sih? diminum. Bisa langsung diminum ya, nggak pakai dimasak ya. Iya, hebat ya. Di surga itu banyak sekali buah-buahan. Di Al-Quran juga ada disebutkan beberapa nama buah. Teman-teman tahu nggak nama buah yang disebutkan di Al-Quran? Ada buah apa? Kurma, ada buah delima, ada buah tin, dan buah zaitun. Semoga teman-teman suatu saat bisa melihat dan memakannya ya, mencoba buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jreng, jreng, jreng. Nah, di surga ternyata surga akan menyediakan apapun yang kita minta. Asik banget ya. Ada apa itu? Ada es krim, ada gulali, ada lollipop. Apa aja yang kita minta di surga, insya Allah tersedia. Ya Allah, terima kasih sudah menceritakan surga padaku. Jreng, jreng, jreng. Ternyata Al-Quran juga memberi kita peringatan. Orang yang banyak berbuat dosa akan mendapat balasan siksa api neraka yang menyeramkan. Makanya jangan berbuat dosa ya teman-teman. Jreng, jreng, jreng. Apa contoh perbuatan dosa, tahu nggak, Jono? Tidak membantu orang lain. Oh, tidak mau menolong orang lain. Ya, egois ya. Sukanya mementingkan kepentingan pribadi, itu tidak boleh. Tapi kata ayah, aku tidak boleh takut. Al-Quran mengajari kita doa-doa yang hebat. Al-Quran juga berisi petunjuk supaya kita tidak tersesat. Jreng, jreng, jreng. Jalan manakah yang harus dipilih? Aku akan mengikuti petunjuk Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dan akan menjaganya sampai akhir zaman. Jreng, jreng, jreng. Aku sangat sayang Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran membuatku jadi anak pintar dan soleh. Alhamdulillah, barik fina ya Allah. Bismillah, Masya Allah. Afdalu kalimat, la ilaha illallah. Demikian buku cerita dari Bunda Rani. Semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, pahala satu hurufnya sama dengan 10 kebaikan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.